Malam ini kita bisa berkumpul di rumah Allah, bernafas dengan udara titipan Allah, dengan paru-paru amanah Allah, maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Dia yang mengenalkan kita siapa Allah, yang mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Maka kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini kita bersama dengan Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semuanya yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tadi saya keluar dari rumah keluarga Pak Bupati, saya lihat di jalan sepi. Dalam pikiran saya, ini ada nggak orang di masjid? Rupanya semua sudah pergi ke masjid. Saya ternyata sudah suudzon. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa. Sampai di masjid, yang membaca Al-Quran Ustaz Abdurrahman, yang mengasih saya buku Ustaz Abdul Aziz, yang ceramah Abdul Somad. Nampaknya malam ini pertemuan 3 Abdul. Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita berniat mau mengumpulkan orang, belum tentu berjumpa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, bisa bertemu pada malam hari ini. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Lampung dikawal oleh Bapak polisi sampai keluar rumah, sampai tadi disambut. Saya heran, mengapa banyak betul polisi. Baru saya paham setelah ada yang membawa kotak ke kamar saya. Ini Ustadz dari Pak Bupati, tolong pakai. Rupanya peci sama selendang emas. Takut dicuri maling. Gimana saya pakai emas malam nih? Mantap. Sebetulnya ini cara Pak Bupati mau ngasih tahu masyarakat Indonesia, Ustadz Somad kemana-mana pakai peci hitam, sorban merah. Hitam, sorban merah, nanti mudah nandainya. Itu yang video pakai peci emas, sorban emas, itu di Lampung. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada apa-apa, Allahu Akbar aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya datang malam ini untuk berceramah, betul. Tapi tak ada gunanya ceramah kalau orang masih sakit hati dengan kita. Saya mestinya datang kemari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan Pak Bupati kena bully. Padahal yang salah itu saya, karena saya tidak tepat janji. Orang yang tidak tepat janji itu na'udzubillah, idza haddatsa kadzaba, sifat orang munafik kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Malam ini saya mau menyatakan bahwa saya menunaikan janji untuk datang ke Lampung Utara. Allahu Akbar. Bahwa ada yang pernah mengucapkan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua. Jangan-jangan yang bilang amin itu yang caci maki. Ada orang yang diuji kakinya untuk datang sholat berjamaah, siap. Ada yang diuji matanya untuk baca Quran, siap. Tapi ketika diuji hatinya untuk memberikan maaf, berat. Oleh sebab itu maka kedatangan Abdul Somad mau meminta maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kehilapan saya yang tak datang bulan April? Sudah selesai. Orang aku sombong, tak mau meminta maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk ketika aku mau mencambuk kuda,
Ada orang di balik kuda, aku tidak melihat. Kena cambukku ke pundaknya dan dia sakit hati, maka aku minta maaf. Siapa yang mau mencambuk Muhammad, ini pundak Muhammad, silakan balas. Waktu itu sahabat tak ada yang mau membalas, semuanya diam. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku lukai, caci maki, sumpah serapah, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Waktu itu sahabat semuanya diam. Siapa uangnya pernah aku pinjam, kata Nabi. Waktu itu berdiri satu. Ternyata kalau perasaan bisa dimaafkan, kalau pundak bisa dimaafkan, tapi kalau uang berat. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata Nabi. Tegak salah seorang. Innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya hutang 3 dirham. Duit zaman Nabi cuma 2, duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Maka Bapak Ibu kalau punya anak pertama dinar, anak kedua dirham. Itulah orang yang kaya, duit mengalir terus. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi kepada Fadl, idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan utang saya. Artinya apa? Salat tak bisa menolong, puasa yang banyak tidak bisa membantu kalau kita menzolimi orang lain. Bayangkan Abdul Somad khilaf, silap, salah, ingkar janji bukan pada Pak Bupati, satu kabupaten Lampung Utara yang jumlah masyarakatnya 800.000 orang. Ustaz kok tahu? Tadi saya tanya Pak Bupati. Pak, berapa penduduk? 800.000 Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Somad berada di hadapan Allah. Lalu salatmu mana Abdul Somad? Mana puasamu? Salat Jumat, salat Zuhur, salat Asar, salat Qabliyah, salat Ba'diyah, salat Duha, salat Isyraq, salat Awabin, salat Tahajud, salat Witir, salat Sunat Taubat, salat Hajat. Mana puasamu? Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bait, Asyura, puasa tanggal 9, 10, 11, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa banyak, sedekah, zakat, wakaf, infak. Tapi ternyata banyak salah pada orang. 800.000 orang Lampung Utara menuntut Abdul Somad. Yang satu mengambil sholatnya, yang satu mengambil zakatnya, yang satu mengambil puasanya. Akhirnya habis amal Abdul Somad. Masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena menzolimi. Makanya malam ini datang mau minta maaf, tapi tidak semua datang. Makanya besok minta maaf sekali lagi Pak. Sudah dibagi Pak Bupati lokasinya. Acara pertama minta maaf pertama, acara kedua minta maaf kedua. Diucapkan buat baliho besar, selamat datang. Padahal yang datang Abdul Somad, yang dapat ucapan selamat. Mohon maaf Pak Selamat, saya takut Pak Selamat tersinggung nanti lapor ke Polda. Allahu Akbar. Masjid Al-Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang pindah. Pindah dari mana? Pindah dari bumi Allah kepada bumi Allah. Bumi Sumatera, Lampung, pindah dari Pulau Jawa. Tapi orang Jawa tidak pernah merasa asing di Lampung, karena Jawa bumi Allah, Lampung juga bumi Allah. Takbir. Pernah merasa asing, tapi mana tahu besok pergi ke Bandar Lampung bawa mobil, datang tukang parkir. Pak, uang parkir bumi Allah Subhanahu. Ini bumi punya Allah, tapi tetap ada aturan negara. Ayatnya jelas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya siapa? Tapi anak-anak muda jangan nanti waktu pulang nampak pohon mangga, ambil. Kenapa kau ambil pohon mangga? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang di langit punya Allah. Dia pikir bapak ini bodoh. Ini orang ngaji juga. Diambilnya batu, lempar ke Pak. Kenapa kau lempar? Punya Allah. Bahwa kita terdiri berbagai macam suku bangsa, ada dari Pulau Jawa, ada dari Pulau Sumatera, ada orang Melayu, ada orang. Ini semuanya adalah kebinekaragaman.
syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal dan berbuat amal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Pulau Jawa, pripun kabare api? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Dah itu aja, yang lain tak apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah merasa bahwa bumi ini bumi Allah, maka yang di atas bumi ini adalah hamba Allah. Apa yang membuat Abdul Somad takut ke Lampung Utara? Yang kuijak bumi Allah, yang kuhadapi hamba Allah. Maka adik-adik yang sekarang semester 6 KKN, pergi kebetulan ke kampung sebelah, ke kecamatan sebelah, ke kabupaten tetangga, sampai di sana grogi, ketakutan, assalamualaikum. Jangan. Yakinkan dirimu bahwa yang kau injak bumi Allah, yang kau hadapi adalah hamba Allah. Tapi tanamkan dalam hati, jangan omongin di depan orangnya. Nanti pas kumpul sama Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, ya ku hadapi hamba Allah. Singgung Pak Kades. Tapi insya Allah semuanya adalah hamba Allah. Abdul Rahman hamba Allah, Abdul Aziz hamba Allah, Abdul Somad hamba Allah. Jangan hambakan diri pada kerja, karena pekerjaan belum tentu dapat memasukkan ke dalam surga. Jangan hambakan diri kepada harta, karena harta belum tentu menolong di hadapan Allah. Tapi hambakanlah diri kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki melimpah ruah. Mana buktinya? Ini selendang emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata orang sekarang payah mencari kayu, tapi Masjid Al-Muhajirin pakai kayu. Tempat lain pakai macam-macam, sudah tidak ada kayu. Tempat kita kayu melimpah ruah, cantik, indah. Di masjid lain kadang saya sholat, lantainya masih pasir kasar. Di Masjid Muhajirin sudah pakai karpet hijau, alas meja hijau, dinding masjid hijau. Ini ada pengaruh ke partai atau gimana? Tidak Pak Ustadz. Kenapa pakai hijau? Karena warna yang disenangi Nabi Muhammad SAW adalah warna hijau. Tapi ibu yang pakai jilbab kuning, merah, kuning, kelabu jangan tersinggung. Apa maknanya? Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, banyak-banyak lihat warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Lantai karpet taman Raudhah antara mimbar Nabi dan makam Nabi warna hijau. Bersedekah pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000, merah 100.000. Saudara yang dimuliakan Allah, kok tiba-tiba Ustaz ingat sedekah? Karena biasanya kalau saya ceramah itu banyak kotak sedekah disebar. Cuman nampaknya di Masjid Al-Muhajirin enggak ada. Atau udah duluan? Udah tadi? Itu baru DP-nya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini melimpah ruah sampai ke belakang, tapi jangan berkecil hati. Yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang melihat langsung maupun di layar, semuanya mendapatkan pahala amal-amal saleh. Setiap saya bergerak, saya tengok di luar bergerak. Setiap saya turunkan tangan, saya tengok di luar tangan. Rupanya yang saya tengok itu layar monitor. Kita sapa jamaah yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa di luar, yang jawab di dalam. Pokoknya siapapun yang mendoakan tiga, kita mesti salam jawab. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat kampungmu, selamat ternakmu, selamat tanamanmu, selamat hidupmu, selamat matimu dari neraka jahanam. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah pekerjaanmu, berkah jabatanmu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah doa dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa digantikan selamat malam. Bisa? Mana bisa? Tiba-tiba saya datang, selamat malam Ustaz, malamnya selamat, besok pagi. Selamat datang Ustaz, datangnya selamat, pulangnya
Jadi kalau gitu yang buat baleho salah Pak Ustaz. Masih syukur dibuatin baleho daripada enggak. Apapun yang dilakukan orang mesti kita balas. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Bagaimana saya mau membalas kebaikan Bapak Ibu, tak dapat saya balas. Khawatir orang ramai panas, dipasang kipas angin. Coba tengok sebanyak-banyak kipas, sampai di pintu pun kipas. Luar biasa. Khawatir Ustadz ceramah jamnya molor, dipasang jam depan satu belakang saya. Saya mulai ceramah jam 9 kurang 10, akan berakhir jam 10 kurang 10, 60 menit sesuai yang tertulis. Oh, botolnya besar. Nanti setelah 60 menit saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, karena ilmu tak ada di kepala semua. Yang tak bisa saya jawab, kertasnya saya bawa ke Pekanbaru, nanti saya jawab, direkam pakai video. Jangan lupa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Saudaraku, takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang diinginkan Ustadz Somad mau sampaikan adalah jangan putuskan silaturahim. Saya yakin dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini banyak yang menyangka Abdul Somad sudah putuskan silaturahim dengan Lampung Utara. Abdul Somad sudah memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata, tak masuk surga qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga. Orang mlebu nang surga walaupun amalnya banyak, karena dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu. Anar Rahman, aku Rahman. Syaqaqtu, aku buat rahim itu, wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari asma Allah, dari Rahman. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim, rahim diambil dari Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Agak panggil dia, ya Rahman, ya Rahim. Ibu-ibu nanti kalau yasinan di Lampung Utara, Desa Semuli Jaya masih ada yasinan. Nanti kalau yasinan kebetulan ustadznya lambat datang, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Jangan, ini banyak kadang-kadang ibu-ibu ini kalau yasinan ustadz lambat datang ngobrol. Anggil walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'u biha. Serulah Allah, panggillah Allah dengan nama yang baik. Jamaah wirid yasinan sekalian, ini ustadz kita belum datang. Mari kita asmaul husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Bu, kenapa yang Aziz diulang 3 kali? Suami saya Abdul Aziz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu pernah nggak dengar orang melarang orang baca Yasin? Jangan baca Yasin, jangan baca Yasin. Yasin itu Quran apa Quran? Yasin itu masuk nggak dalam surat 114 yang ada dalam Quran? Masuk. Kalau gitu baca Yasin berarti baca Quran. Maka orang yang melarang baca Yasin berarti melarang baca Quran. Lalu di mana letak salahnya? Baca Yasin pindah rumah, salah? Tidak. Rumah baru baca Yasin, nggak salah. Orang rumah baru baca Yasin, nggak salah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin malam ini, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah dosa-dosanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa baca Yasin malam, lanjutkan. Aslinya baca Yasin tiap malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tapi karena nggak sanggup tiap malam, maka baca malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Malam Jumat pun nggak sanggup juga, mati aja lah. Dikasih umur panjang, badan sehat. Ustadz,
Saya lagi pergi jauh, tinggal di hotel nggak ada Quran. Siapa bilang baca Yasin mesti tengok Quran? Buka HP, cari Play Store, tulis Quran digital. Nah, langsung dapat Quran digital. Langsung cari surat yang ke-36. 36 Yasin, langsung. Loh, kok nggak terbuka? Rupanya paket habis. Siapa yang ngabisin paket? Ustaz Somad. Banyak bapak-bapak ngadu. Saya marah sama Ustaz Somad. Gara-gara Ustaz lah paket istri saya habis. Saudara yang dimuliakan Allah, langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Habis itu berhenti. Tiba-tiba dia berhenti baca. Sampean kenapa berhenti? Rupanya lowbat. Habis baterai. Baca. Berapa lama nih bacanya? 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman. Habis 6 menit selesai. Kalau bacanya cepat, tapi bacanya jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Bacanya macam tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena sekarang banyak juga yang baca Yasin ini cepat-cepat. Turja'un fayakun. Jangan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil, murattal. Pertama baca Yasin. Jadi nanti kalau ada orang yang melarang baca Yasin, berarti sama dengan melarang baca Quran. Baca Yasin nggak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Tapi saya yakin dan percaya, yang namanya Yasinan itu hanya sekedar menyambung tali silaturahim. Bapak-bapaknya ada juga wirid Yasin? Lanjut Bapak. Cuman kadang orang ini kalau wirid Yasin, habis Yasin tahtim, habis tahtim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat. Begitu koran penutup makanan diembus angin, la ilaha illallah. Rupanya mie goreng. Jadi niatnya udah nggak betul. Innamal a'malu binniyat. Ini Ustaz Somad jangan-jangan nyindir makanan Pak Bupati tadi. Saya tadi dikasih makan opor ayam, dikasih lagi ikan besar 2 ekor, ikan pepes pakai daun kemangi. Rasanya sulit untuk diungkapkan kata-kata. Amazing. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan yang saya terima. Jadi intinya kalau hidup mau berkah silaturahim. Nama acaranya Yasinan, nama acaranya tahlilan, nama acaranya arisan, tapi insinya adalah silaturahim. Emangnya orang barat itu nggak mengenal silaturahim? Ada, cuman orang barat namanya bukan silaturahim. Apa namanya? Coffee morning. Coffee, kopi, morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Kenapa? Orang barat tuh pelit. Time is money. Waktu adalah uang. Makanya dia minum kopi aja, nggak ada kue. Beda sama di desa Semuli Jaya. Ada kue, ada buah, malah kopi nggak ada. Allahu Akbar. Ustaz Somad nih omongannya nggak enak terus nyelekit gitu. Bukan gitu, saya sudah minum tadi, udah banyak minum gula di airport, minum gula di mana? Jangan banyak-banyak minum gula, nanti kena penyakit kencing manis, namanya diabetes mellitus. Makanya yang paling bagus itu minum air putih, sehat, segar. Kalau sudah kena diabetes, kulit hitam. Tapi saya hitam bukan kena diabetes, memang hitam. Bawah hitam-hitam setapuk manggis, walaupun hitam kupandang. Ya salah, so sweet. Saudaraku, dulu saya dipesan sama kawan saya, Mat, kalau nikah jangan sama hitam manis. Kenapa? Saya bilang, habis hitamnya, habis manisnya tinggal hitamnya. Bagi yang sudah ada, jaga-jaga saja.
Bagi yang lajang-lajang mau diamalkan boleh. Mudah-mudahan yang lajang-lajang tepat ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Jadi nanti kalau ada tahlilan, mau nggak datang? Datang. Tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada yang melarang tahlil? Tahlil, anak lahir ditahlilkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang desa Semuli Jaya waktu anaknya lahir ditahlilkan? Ada di antara ibu dulu waktu anaknya lahir tiba-tiba suaminya bisik ke telinga anaknya, sampean Arab S-loro nang UI, S2, S3 nanti. Yang pertama dibisikkan ke telinga anak adalah la ilaha illallah. Lahirnya tahlil la ilaha illallah, matinya laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati, bisikkan ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah. Walaupun yang sakit itu ustaz, mana tahu Ustaz Somad masuk rumah sakit, kebetulan ibu bapak di Pekanbaru dapat berita Ustaz Somad sedang sakit, datang ke rumah sakit. Jangan cuma lihat aja. Ini banyak sekarang orang lihat orang sakit. Yang satu lagi ngeliat orang sakit macam nengok kucing. Yang satu lagi ngeliat orang sakit keluarin HP dipoto. Kesian. Lihat orang sakit, kalau sakitnya parah, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan mentang-mentang Ustaz, ini Ustaz Somad, kita ajar, enggak usah. Dia udah tahu dah. Tapi kalau sakitnya itu sudah ada tanda-tanda mau sakratul maut. Oh, jangan nanti ibu, bapak demam dikit aja. La ilaha. Oh, apa ini? Nampak kali kau aku mau cepat mati. Inilah pentingnya silaturahim. Isi silaturahimnya apa? Yasin. Isi silaturahimnya apa? La ilaha illallah. Beda dengan tetangga kita, ngumpul-ngumpul silaturahimnya apa? Nyanyi kemesraan. Oh, masjid nggak boleh nyanyi. Andai dibuat di tanah lapang, saya selesaikan satu lagu. Nanti panjang umur sehat badan kita datang lagi insyaallah. Tapi saya takut berjanji. Trauma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka isi tahlil itu tidak kurang tidak lebih dari 5. Yang pertama, berkirim la ilaha illallah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Buka kitab Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Siapa jenenge? Ibnu Taimiyah, kitabnya Majmu' Fatawa. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kalau ada orang baca tahlil 70 kali, ahda thawabahu ilal mayyit, dihadiahkan pahalanya ke orang mati, yantafi'u bihi, maka orang mati itu mendapatkan manfaat dari tahlil yang dia baca 70 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil kami pada orang sudah meninggal dunia. Maka yang meninggal dunia itu mendapatkan manfaatnya. Kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kalau ada di antara bapak ibu yang nggak percaya, saya nggak percaya itu, masa iya tahlil sampai pada orang mati? Saya tidak punya bukti. Tapi kalau nggak percaya, kasih nama lengkap, nanti kalau mati saya tahlilkan. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Yang pertama, kirim tahlil pada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, mengirimkan bacaan Al-Qur'an. Apa kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Qur'an, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran 30 juz, fahuwa hasanun, bagus, baik, mantap. Yang paling bagus khatam 30 juz. Nek iso siji, satu orang 1 juz, satu orang 1 juz, satu orang 1 juz, 30 orang 30 juz khatam Quran. Tapi yang paling afdal satu orang 30 juz. Anaknya pondok tahfiz Quran,
Satu hari ngulangi hafalan 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Anak siapa itu? Anak saya. Hafal Quran. Berapa juz? 30. Bapaknya juz 30. Kita harus balas dendam. Kalau kita cuma juz 30, anak kita mesti 30 juz. Amin. Ustaz, saya dulu bodoh, saya dulu nggak belajar, saya dulu nggak ngaji, saya dulu nggak di pesantren. Saya balas sakit hati saya, Pak Ustaz. Anak saya kirim ke Lirboyo, saya kirim ke Tambak Beras, saya kirim ke Kerapia, saya kirim ke Gontor. Begitu. Ini sekarang banyak bapak-bapak. Saya dulu bodoh, Pak Ustaz. Terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Alhamdulillah. Kita balaskan sakit hati kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau anaknya tetap ngerti agama, tidak mudah disalah-salahkan orang, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, kirim anaknya ke Munawir Krapyak Yogyakarta, kirim anaknya ke pondok pesantren yang dirikan Hadratus Syekh Mbah Hasim As'ari di Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Belajar dia kitab kuning, baca kitab Matan Takrib, naik Fathul Qorib, baca I'anatul Talibin, baca kitab Ma'alli, baca kitab Majmu' Syarah Mu'azzab. Adapun akhirat dan dunia, dunia kau kejar, akhirat melayang. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Jangan takut. Ini kadang orang, anak sampean sekolah di mana? Pesantren. Oh, Arab mangan opo? Bicara pesantren kok cerita mangan. Allah sengaja ciptakan lambungmu jauh dari otak. Di sini lambung, di sini otak. Supaya apa? Jangan dikit-dikit mikir makan. Orang kalau sedikit-sedikit ngomong makan, berarti otaknya dekat sama lambung. Otak udang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka biar supaya kita punya pegangan yang kuat, Ahlussunnah wal Jamaah, ngerti dalilnya, ternyata tahlil sampai, baca Quran sampai. Ada Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Dia berpesan, dalam kitab itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, bacakan di atas makamku pada bagian kepala pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Apa maknanya? Bacaan Quran untuk orang yang sudah mati sampai. Nggak percaya juga, kasih nama lengkap, nanti kalau mati saya bacakan. Tahlil sampai, baca Quran sampai. Apalagi waktu ngumpul ramai-ramai itu, baca doa untuk orang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarid niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Kira-kira doa orang yang tahlil itu sampai nggak untuk orang mati? Dari mana Bapak tahu? Yang ngasih tahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hafal ikut, yang nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Namanya sholawat lip sync. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Di masjid-masjid di Jawa itu sebelum azan ada sholawatan. Kenapa? Karena orang Jawa suka nyanyi.
Wali Songo dulu mendakwakan Islam ini lewat seni. Makanya lembut, dibuat orang tertarik ke dalam masjid, bukan dengan membawa pedang masuk Islam, pancung kepala masuk Islam. Bunuh mereka, hancurkan, bakar. Seandainya begitu dulu Wali Songo, kita ini sekarang masih nyembah pokok kayu. Tapi karena kelembutan mereka, karena kelapangan hati mereka, akhirnya mereka bawa nenek moyang kita dulu bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ini bersama kita ada orang dari Mesir. Gak perlu saya tunjuk orangnya, lihat aja hidungnya. Enggak ada lagu itu di Mesir. 4 tahun saya di Mesir, enggak pernah dengar lagu itu. Salatullah, enggak ada. 2 tahun saya di Maroko, enggak pernah dengar lagu Salatullah, enggak pernah. Saya baru ketemu lagu itu, rupanya dari lagu Lir Ilir Nasumilir tak ijo royo royo manten anyar. Nah, saya yang ingat cuma manten anyar. Artinya apa? Mereka mendakwahkan Islam dengan local wisdom, kebijaksanaan lokal. Dia lihat orang lokal suka nyanyi, lagunya dirobah, syairnya diganti dengan sholawat. Begitu juga dengan anak-anak, yang anak muda sekarang suka lagu-lagu, lagu ler-iler, lagu jadul. Kami mau anak muda sekarang, lagu, banyak lagu. Mati. Lagu-lagu pop, tak usahlah kita nyanyikan di sini. Nanti saya nyanyikan, direkam, tahu-tahu penyanyi nggak ada yang laku CD mereka, kan kasihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahlil sampai, baca Quran sampai, doa sampai. Mana dalilnya doa untuk orang mati itu sampai? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau kamu lewat di pemakaman Baqi, kalau di Makkah namanya Ma'lah, tempat dimakamkannya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau di Madinah namanya Baqi. Mudah-mudahan kita semua nanti sampai ke Ma'lah dan Baqi. Kalau lewat di Ma'lah sama Baqi, mulutnya jangan diam saja, tapi bacakan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak hafal Pak Ustaz? Tolong besok buatkan baleho sebesar itu. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana kumul afiyah. Tempel besar-besar. Kalau baleho insyaallah tahan 8 bulan. Tapi kalau dibuat langsung pakai besi, dicetak, tahan seumur hidup. Doa ziarah kubur. Ini sekarang orang lewat kubur, bukannya ziarah, bukannya baca doa, lewat kubur. Budi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang lewat di kubur mengucapkan doa kubur, maka orang yang dikubur itu diringankan azabnya. Makanya kita doakan, Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Ustaz nunjuknya jangan ke kami, oke, ke atas. Keselamatan wahai kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Kalau saya ucapkan Assalamualaikum Pak Bupati, itu artinya selamat dari KPK. Kalau saya katakan Assalamualaikum ibu-ibu, itu artinya selamat dari poligami. Mereka nggak ngamen kan? Kalau saya katakan Assalamualaikum bapak-bapak, berarti tanamannya subur karena hujan akan segera turun. Tapi kalau Assalamualaikum untuk orang mati, ada orang mati nanam sawit, lalu Assalamualaikum, selamat kamu orang mati. Selamat apa? Selamat dari azab kubur.
Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang nggak boleh dijawab, itu salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan yang belakang, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ini malam ini kami langsung pulang nanti ke Bandar Lampung, lewat di makam. Lalu saya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba mereka menjawab, Waalaikumsalam. Langsung Abdul Somad besok batal ceramah. Kenapa? Masuk ICU. Artinya apa? Tahlil sampai, baca Quran sampai, doa sampai. Yang keempat, sedekah makan. Sedekah makan. Sedekah makan. Cuman kalau sedekah makan kenduri itu tolong plastiknya dibuka supaya tamu bisa makan. Enggak ada yang dimakan. Takbir. Ustaz Somad tuh hati-hati, kalimatnya penuh jebakan. Bapak ibu yang mau makan silakan makan, jangan segan, jangan sungkan. Nah, makan. Tapi kami nggak enak Pak Ustadz kalau makan Ustadz sedang ceramah. Nggak apa-apa, saya yang penting ceramah kameranya hidup. Iki orang turu. Masya Allah, tabarakallah. Maka yang keempat yang sampai untuk orang meninggal itu adalah sedekah makanan. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren ini. Mana dalilnya? Mana? Padahal kalau dikasih pun nggak orang uluh. Dikasih dalil pun nggak ngerti. Tapi minta dalil. Oke, kita kasih dalil. Dia sangka kita ustadz kaleng-kaleng. Takbir. Nah, ada sahabat Nabi jenenge siapa? Sa'ad. Siapa jenenge? Sa'ad. Sa'ad kok Sa'ad, ora sangit. Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Cuman sekarang orang Islam nggak mau pakai nama Arab. Namanya siapa? Happy. Happy oh Sa'ad. Sa'ad. Nek lanang Sa'ad. Nek wedok Sa'idah. Iku siapa? Sangadah. Ini happy. Sa'ad. Lalu Sa'ad ini sangat sayang pada ibunya. Maka Sa'ad datang melapor ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya meninggal dunia ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya nyampe enggak ke almarhumah? Kata Nabi, sampai. Seandainya Nabi mengatakan tidak sampai, berarti tidak ada gunanya sedekah. Tapi karena Nabi mengatakan sampai, wahai Sa'ad. Sa'ad nanya lagi, ayyus sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, saqiyul ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi martabak. Kalau air minum saja sampai, apalagi. Hebatnya desa Semulijaya, pohonnya nggak ada, buahnya ada. Ada buah anggur, ada buah lengkeng, nggak tahu dibeli di mana. Tapi bahwa sedekah sampai. Makanya kalau ngasih sedekah untuk almarhumah mak kami, ayah kami, kakak kami, abang kami, anak kami, maka sedekah itu sampai. Yang paling afdal sedekah air minum. Nih, kasih air minum. Makin besar botolnya, makin banyak pahalanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 sudah sampai. Tahlil sampai, baca Quran sampai, doa sampai, sedekah makanan sampai. Yang kelima, isi dari tahlil itu ada tausiah dari kiai. Kiai, tolong sampaikan tausiah supaya hati orang yang keluarga yang kehilangan ini sabar, Kiai. Baik, maka Kiai pun berikan sabar. Judul pengajian takziah malam ini adalah sabar. Tapi saya mau ngasih sabar nih kan kalau orang nangis, kata Pak Kiai. Ibu, bojone ninggal kok orang nangis? Kata istrinya, memang saya udah lama nunggu. Ternyata kepergianmu memang lama dirindukan. Hidup ini adalah persinggahan sementara di atas dunia.
Ada yang mampirnya sejenak, 2 bulan meninggal. Bayi kecil mati meninggal dunia. Tapi ada yang mampirnya agak lama, karena kebetulan pesawatnya delay. Jadi yang tua-tua itu sebetulnya mereka pesawatnya delay. Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2019, umur 24 tahun. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal tahun 2040. Umur 63 tahun. Waktu yang tersisa 21 tahun lagi. Andai sampai, alhamdulillah. Enggak sampai, enggak masalah. Andai hidup Abdul Somad besok pagi, maka amalnya bertambah, karena Pak Bupati akan beri kesempatan tausiah 2 kali lagi. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah, besok enggak ada dosa lagi. Maka orang Islam tidak pernah sedih menghadapi kehidupan. Mati saya malam ini, besok saya enggak ada dosa. Emangnya dosa Ustaz apa? Ngelihat pramugari rohnya belah. Saya kasih tahu aja. Jadi Ustaz ngelihat, saya nggak ngelihat. Tapi kan saya nyari kursi. Sengaja saya nggak ngelihat. Pas saya mau masuk pintu pesawat, sengaja saya nggak ngelihat. Dia nyapa saya. Mana boardingnya? Kan nggak mungkin saya cuek, nanti dia bilang sombong. Kan saya kasih boarding, saya lihat ya. Saya sudah duduk, saya sengaja duduk ngelihat jendela aja. Dia nanya, Bapak, ikat pinggangnya udah dipasang. Astagfirullah. Oleh sebab itu maka hidup ini pilihan kita tidak banyak, pilihannya cuma 2. Kalau panjang umur banyak amal, pendek umur berhenti dari perbuatan dosa. Abdul Somad tidak pernah takut pada kematian. Yang kita takutkan adalah melewati mati dalam keadaan su'ul. Makanya doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Setelah Abdul Somad minta maaf, sambung silaturahim, maka Abdul Somad mohon doa kepada masyarakat desa Semulijaya, tolong doakan supaya Abdul Somad mati dalam husnul khotimah. Jangan sekarang. Inilah jamaah, mau cepat aja dia kita mati. Baru pakai topi emas belum sampai 2 jam. Walaupun mati biarlah agak-agak lapuk dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mendoakan, jangan pernah lupa mendoakan. Da'autu lis-Syafi'i, aku doakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku, arba'ina sanah, cici loro telu papat, 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Sapa iku? Imam Hambali. Jenenge Ahmad bin Hambal, nama populer Imam Hambali. Kampungnya di Baghdad, Irak. Meninggal tahun 241. Padahal beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sholat bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut. Allahumma hadina fi man hadait. Imam Hambali subuhnya nggak pakai kunut. Tapi waktu Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i arba'ina sanah, 40 tahun. Di desa Semulijaya subuhnya pakai kunut apa enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau di masjid itu sudah pakai kunut, maka tidak perlu dirubah karena akan menimbulkan fitnah. Makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz Somad, Ustaz jadi imam ya. Saya takut menimbulkan fitnah, karena saya di dekat rumah saya, kalau saya jadi imam subuh saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Aminnya cuma 5, sisanya ikut baca sama imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la ya'zu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut.
Ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di awalnya shalla, ujungnya salam. Kalau di awalnya sholli, ujungnya salim. Karena banyak juga imamnya lain. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi tentu tidak kita perbaiki dalam sholat. Bukan dalam sholat, salah Pak Imam. Ada adab-adabnya. Dulu antara yang kunut dengan nggak kunut sampai kelahi. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Alhamdulillah Ustadz Somad, anak saya sekarang sudah hijrah. Sedang dengar pengajian Ustadz di YouTube, dia sudah menjadi pemuda hijrah. Dulu nggak sholat Ustadz, sekarang anak saya itu sholat subuhnya, masya Allah, sholat duhanya pun udah pakai kunut sekarang. Saya intip dari balik tirai di kamarnya jam 9. Allahumma hdina fi man hadait. Ngomong-ngomong Ustadz, yang duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Mazhab subuh telat. Mana ada duha pakai kunut? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cerdas menerima perbedaan-perbedaan, jangan mudah menyalah-nyalahkan orang, jangan main tunjuk membid'ahkan orang, karena ketika kita katakan hei pelaku bid'ah, maka saat itu kita sudah mengatakan hei penghuni neraka jahanam, karena bid'ah berarti neraka jahanam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Selama ada dalilnya, selama ada tuntunannya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Baca Yasin ada tuntunannya? Ada. Tahlil ada tuntunannya? Ada. Mendoakan orang mati ada tuntunannya? Ada. Maka tidak dibenarkan mengatakan bid'ah. Ini harus kita jaga. Ada preman minum khamar, sabu-sabu, mabuk 20 tahun, nggak pernah ada orang ngurus dia mabuk. Tapi begitu dia ke masjid, langsung dikritik, kaki ente salah, tangan ente salah, ente salah. Apa kata dia? Aku 20 tahun mabuk, nggak ada yang bilang salah. Sekarang baru ke masjid 2 hari, sudah kau bilang salah. Akhirnya di masjid orang berantam betinju. Kalau di masjid orang kelahi betinju, yang ketawa yang main gaple di luar masjid. Kalau lepak, untung kita nggak ke masjid. Maka sesama yang sudah di masjid ini tetap menjaga ukhuwah dengan sering-sering bersilaturahim. Bahwa ada orang berzikir jahar, ada dalilnya. Ada orang berzikir sir, ada dalilnya. Yang satu dia mau jahar, subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu dia mau sir. Kita disuruh berzikir jahar. Kenapa? Karena azan jahar mengusir hantu dan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota anjing melonglong. Kenapa kalau dengar suara azan anjing pergi melonglong? Karena anjing melihat jin, setan, gondoruo, nyiblorong, sundil bolong, semuanya lari kabur. Anjing bisa ngelihat setan, anjing bisa ngelihat setan. Saya ingin lihat setan Pak Ustaz, pakai mata anjing. Makanya kalau ada orang yang kesambet, kerasukan setan, diganggu tuyul, tuyul nggak ganggu, tuyul cuma nyuri duit aja. Diganggu bapak tuyul, karena anak tuyul diganggu. Perbuatan apakah yang dibenci setan dan dibenci Allah? Perbuatan apakah yang dibenci setan dan dibenci Allah? Mengganggu anak tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bacaan-bacaan itu menyelamatkan kita. Saya sangka surat tilang. Rupanya betul. Janji tadi jam 10 kurang 10. Ternyata waktu cepat berlalu di desa Semuli Jaya. Kadang kita Bapak Ibu, ustadz-ustadz yang biasa ceramah atau yang bapak-bapak kepala dinas beri kata sambutan terasa. Kadang kalau hati kita sedang nyaman, waktu cepat. Tapi kalau kita sedang bad mood, lama sekali. Saya pernah ceramah terasa lama sekali. Kapan itu?
ceramah menjelang berbuka di hotel, megah, mewah, asik, lama, sepertinya jam nggak bergerak. Tapi akhirnya kabar gembira itu datang, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun demikianlah kultum menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Datang panitia, Ustaz, itu HP Samsung. Sering kita tertipu karena HP. 60 menit tak terasa, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Apa kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi? Jangan malu minta maaf kalau kita salah, cuman pandai ceramah aja. Dia sampai sekarang nggak mau minta maaf. Saya nggak salah, apa yang saya minta maaf? Takbir. Yang kedua, jadikan yasinan tahlilan pertemuan itu adalah sebagai silaturahmi. Yang ketiga, yang kita lakukan itu ada dalilnya, jangan mudah dibid'ahkan dan jangan mudah membid'ahkan. Jadi cuma 3 itu aja Pak Ustaz. Pak Bupati aja 3, masa saya lebih? Beliau punya stempel, punya jabatan 3. Saya ikut aja.